Ya, Bapak Ibu, saudara Shalom. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum mengenal saya ini dulu adalah asisten Boksu Suciono. Saya menjadi asisten beliau selama 20 tahun lebih, bukan 2 tahun ya, 20 tahun lebih. Yaitu sampai tahun 1991. Bapak Ibu, saudara, kita bersyukur ya, gedung GKRI kita Mangga Besar ini sekarang sudah sedemikian bagus. Sudah pakai lift, ruangannya ditata bagus. Saya ingat dulu gereja kita ini adalah rumah tua, ukuran 35 kali 10 meter. Yang waktu itu gereja beli dengan harga 6,5 juta. Murah sekali ya, 6,5 juta. Yaitu di bulan April tahun 1973. Dan di bulan Desember tahun 1973, kebaktian mulai dipindahkan ke sini dari SD Rukun Sejati di Jalan Mangga Besar 6. Saya ingat waktu itu di awal-awal kebaktian dipindahkan ke sini dari SD Rukun Sejati. Waktu itu gereja belum punya koster. Jadi yang nyiapin ruangan kebaktian setiap hari Sabtu adalah Boksu Suciono dengan saya. Ya. Saya yang nyapu, ngepel. Boksu Suciono yang ngelap-ngelapin bangku-bangku dan mimbar. Juga Boksu Suciono yang nyiapin pengeras suara. Dulu belum ada sound system yang sebagus sekarang. Juga dulu belum ada multimedia seperti sekarang ini. Dulu itu jemaat menyanyi pakai buku PPR. PPR itu puji-pujian rohani. Jadi Boksu Suciono juga yang natain buku PPR itu di bangku-bangku. Nah, setelah selesai nyiapin ruangan kebaktian, biasanya Boksu dengan saya langsung besuk yang dekat-dekat sekitar Mangga Besar ini. Saya biasa boncengin Boksu dengan sepeda motor. Saya ingat kalau saya boncengin Boksu Suciono dengan sepeda motor, biasanya Boksu pegangin pundak saya. Bukan karena beliau takut jatuh ya, beliau masih muda waktu itu. Saya juga masih sangat muda. Sekarang saya udah tua. Saya udah 83 tahun, maka tadi naik saya dituntun ya. Jadi kalau Boksu itu saya boncengin dengan pegangin pundak saya, memang itu gaya beliau ya. Setiap saya boncengin selalu pegangin pundak saya. Tetapi nyiapin ruangan kebaktian setiap Sabtu itu tidak berlangsung lama. Hanya beberapa saat saja. Karena Tuhan semakin memberkati gereja kita waktu itu, sehingga gereja ada koster. Dan sejak gereja ada koster, ya koster yang nyiapin ruangan kebaktian setiap Sabtu, bukan lagi Boksu Suciono dan saya. Ya demikianlah Bapak Ibu Saudara, sedikit kenangan masa lalu ya. Nah, terima kasih Pendeta Samuel mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di kebaktian hari ini. Pendeta Samuel kasih saya tema khotbah. Temanya itu strategi iblis. Tercekik oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kesenangan hidup. Jadi ini ya Bapak Ibu Saudara,
tema khotbah hari ini, yaitu strategi iblis tercekik oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kesenangan hidup. Untuk ini saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan di Markus pasal 4 ya, ayat 1 sampai 7. Nah, itu sudah ditayangkan ya. Kita baca bergantian ya. Bapak Ibu, Saudara, saya baca di ayat pertama, kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Silahkan ayat kedua. Dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Jadi di ayat yang ke-7 ini yang kita akan sama-sama perhatikan hari ini. Nah, kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kalau di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu begini. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sehingga tidak berbuah. Mari kita lanjutkan, kita baca ayat 18 dan 19. Nah, itu sudah ditayangkan. Kita baca sama-sama hanya 2 ayat. 1, 2, 3. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya begini, benih yang jatuh di tengah semak berduri itu ibarat orang-orang yang mendengar firman itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin hidup mewah. Nafsu untuk berbagai hal masuk ke dalam hati mereka. Karena itu firman dari Allah terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Ya. Nah, kalau saya baca di Alkitab bahasa Inggris di salah satu terjemahan namanya terjemahan CEV, itu bunyinya begini. The seed that fell among the thorns are also people who hear the message. But they start worrying about the needs of this life. They are fooled by the desire to get rich and to have all kinds of other things. Artinya, benih yang jatuh di antara semak berduri juga adalah orang yang mendengar firman tersebut. Namun mereka mulai khawatir akan kebutuhan hidup ini. Mereka tertipu oleh keinginan untuk menjadi kaya dan memiliki segala macam hal lainnya.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca di Markus pasal 4 ini berbicara tentang jenis hati orang dalam mendengar dan menyambut firman Tuhan, yang digambarkan seperti benih yang ditabur di berbagai jenis tanah. Bahwa pertumbuhan dari benih yang kita tabur itu sangat tergantung kepada jenis tanahnya. Kalau benih yang ditabur itu jatuh di jenis tanah di tempat tumbuhnya semak duri, benih itu memang tumbuh. Tetapi karena benih tadi ditaburkannya di tempat tumbuhnya semak duri, ya semak durinya akan terus tumbuh. Dan kemudian menghimpit tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi, sehingga tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi tidak bisa bertumbuh dan berbuah, bahkan akan mati. Karena tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi terhimpit oleh semak duri yang terus bertumbuh itu. Demikian juga bagi orang yang mendengar firman Tuhan, bahwa kalau jenis hati orang yang mendengar firman Tuhan itu adalah ibarat jenis yang di tempat tumbuhnya semak duri, yaitu jenis hati yang selalu mengkhawatirkan kebutuhan hidupnya dan ingin untuk menjadi kaya, ingin hidup mewah, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, maka firman Tuhan yang didengarnya akan terhimpit oleh hal-hal tersebut. Sehingga firman Tuhan yang didengarnya tidak akan berbuah atau tidak akan menghasilkan apapun alias sia-sia. Demikian pernyataan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang seorang petani atau penabur yang pergi menebarkan benih di Injil Markus pasal 4 ini. Yaitu gambar dari orang yang menabur, ya. Perlu diketahui oleh ibu bapak saudara bahwa di Palestina itu ada kurang lebih 70 macam tumbuh-tumbuhan berduri yang tumbuh di sana, dan 20 diantaranya dicatat di Alkitab. Salah satu jenis semak duri yang terkenal yaitu semak duri yang dilihat oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, sebagaimana disebutkan di kitab Keluaran pasal 3. Di kitab Keluaran pasal 3 tersebut disebutkan bahwa pada waktu Musa menggembalakan kambing domba milik mertuanya, dia menggiring kambing dombanya ke seberang padang gurun, yaitu ke Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itulah Allah menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah itu, coba diklik gambar Musa. Nah itu ya. Jadi Musa terheran-heran melihat semak duri terbakar, ada nyala api tapi kok semaknya tidak terbakar. Jadi yang mengherankan Musa, dan karena itu Musa tertarik untuk mendekati tempat itu adalah karena semak durinya menyala tetapi tidak terbakar. Jadi yang namanya semak duri itu memang tumbuh di mana-mana di Israel. Karena itu ladang harus terus dirawat supaya jangan sampai ditumbuhi semak duri. Karena kalau kita menabur benih di ladang yang ditumbuhi semak duri, itu akan sia-sia. Sebagaimana disebutkan oleh firman Tuhan di Yeremia pasal 4 ayat 3, ya coba kita baca. 1, 2, 3. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, janganlah menabur di tempat tanaman berduri tumbuh. Sebab akan sia-sia kalau kita menabur benih di tanah yang ditumbuhi semak duri itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dengan hati kita.
Hati kita itu harus benar-benar kita jaga. Saya ulangi, hati kita itu benar-benar harus kita jaga. Jangan sampai hati kita itu ditumbuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita. Jangan sampai hati kita itu ditumbuhi oleh keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk hidup mewah, dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain. Ya, itu saya perlihatkan hati ya, hati mesti dijaga betul ya. Sebab kalau hati kita itu ditumbuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, kalau hati kita itu ditumbuhi oleh keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk hidup mewah, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, maka hati kita itu ibarat tanah yang ditumbuhi semak duri. Maka ketika ditaburi benih, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita dengar tersebut tidak akan berbuah atau tidak akan menghasilkan apapun. Artinya firman Tuhan tersebut tidak akan berdampak apapun dalam kehidupan kita, alias sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kalimat di ayat 7 pada pembacaan kita hari ini di Injil Markus pasal 4 ini dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ini kalau di Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James, ini disebutkan begini. Ya. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. Ya, artinya, dan ada pula yang jatuh di tengah semak duri, lalu semak duri itu tumbuh besar dan mencekiknya sehingga tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, kata choke bahasa Inggris itu artinya mencekik. Jadi kalau dikatakan he just choked someone, artinya dia baru saja mencekik seseorang. Jadi tema khotbah hari ini betul. Strategi iblis tercekik oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kesenangan hidup. Mengapa saya katakan tema khotbah ini betul? Karena kalau kita menabur benih di tanah tempat tumbuhnya semak duri, benih yang kita tabur itu memang tumbuh. Tetapi karena benih tadi ditaburkannya di tempat tumbuhnya semak durinya akan terus tumbuh dan kemudian mencekik tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi, sehingga tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi menjadi lemas dan layu, sehingga tidak bisa bertumbuh dan berbuah, bahkan bisa mati karena tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi terhimpit atau tercekik oleh semak duri yang terus bertumbuh itu. Mencekik itu artinya mencekam leher yang dicekik sehingga tidak dapat bernapas, sehingga kemudian lemas dan mati. Seperti contoh, sebagaimana berita yang saya baca di Newscom di bulan November tahun lalu, disebutkan seorang bayi berumur 3 tahun yang tinggal di Rawas, Sumatera Selatan, disebutkan bahwa bayi tersebut tewas mengenaskan di tangan ayah kandungnya. Yaitu bayi tersebut dicekik dan dipukul pakai batu di bagian wajahnya oleh ayahnya. Jadi ketika bayi tersebut dicekik oleh ayahnya, bayi tersebut menjadi lemas dan kemudian meninggal. Demikianlah kalau hati kita itu ditumbuhi oleh kekhawatiran-kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, kalau hati kita itu ditumbuhi keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk hidup mewah, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain,
maka hati itu bagaikan tanah yang ditumbuhi semak duri. Maka ketika ditaburi benih, semak durinya akan terus bertumbuh dan kemudian mencekik tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi, sehingga tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi menjadi lemes dan layu, sehingga tidak bisa bertumbuh dan berbuah, bahkan akan mati karena tunas-tunas dari benih yang kita tabur tadi terhimpit atau tercekik oleh semak duri yang terus bertumbuh itu. Ya, coba diklik gambar yang bersemak duri. Ya itu ya, contoh ya contoh dari tanah yang bersemak duri. Dengan kata lain, Ibu Bapak Saudara, benih yang jatuh di semak duri itu menggambarkan benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Artinya tidak berdampak apapun dalam kehidupan kita. Karena hati kita lebih cenderung kepada perkara-perkara dunia yang memberikan kesenangan dan kenyamanan. Dan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang menghimpitnya. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu tidak bisa berbuah, yaitu tidak akan berdampak apapun dalam kehidupan kita. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk hidup mewah, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain adalah semak duri yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Karena firman Tuhan yang kita dengar tidak berdampak apapun dalam kehidupan kita. Karena hati kita ibarat tanah yang ditumbuhi semak duri. Hati kita ibarat ladang yang penuh dengan semak duri. Karena itu faktanya ada anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak pernah berubah. Kebiasaan-kebiasaan buruk dan perilaku-perilaku buruknya tidak pernah berubah. Yang biasanya bohong, tetap saja tukang bohong. Yang biasa pukul istri, setiap kali ribut dengan istrinya, tetap saja selalu pukul istrinya setiap kali ribut. Yang biasanya mulutnya jahat, tetap saja mulutnya jahat. Setiap kali marah selalu melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata binatang dan maki-makian yang membabi buta. Setiap kali tersinggung, mulutnya wer-weran kemana-mana, menyatakan hal-hal yang jahat dari orang yang membuatnya tersinggung. Dengan kata lain, kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku buruknya tidak pernah berubah. Mengapa? Karena firman Tuhan yang didengarnya tidak berdampak apapun dalam hidupnya. Firman Tuhan yang didengarnya tidak mengubah hidupnya. Karena hatinya bagaikan ladang yang penuh dengan semak duri. Dan itu memang strategi iblis, Bapak Ibu Saudara. Agar firman Tuhan yang kita dengar tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam kehidupan kita. Saya mau kasih contoh tentang strategi iblis. Yaitu bagaimana strategi iblis yang memakai ular membuat Hawa meragukan firman Allah. Ya itu ya, Hawa dengan ular di Taman Eden, kita semua sudah tahu ceritanya. Waktu itu Allah berfirman kepada Adam. Dan tentu Adam kemudian juga pasti kasih tahu kepada Hawa bahwa semua pohon di dalam Taman Eden boleh dimakan buahnya, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah Taman Eden. Sebab kalau sampai memakannya, pasti Adam dan Hawa akan mati. Tetapi iblis membalikkan firman Allah tersebut kepada Hawa. Iblis berkata melalui ular kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan? Hawa menjawab,
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba, itu nanti kamu mati. Tetapi iblis kemudian berkata kepada Hawa, hendaklah sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi kalau kamu memakannya, justru kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Jadi perhatikan ibu bapak saudara, bagaimana strategi iblis kepada Hawa agar Hawa tidak taat kepada firman Allah. Yaitu iblis menaruhkan keraguan dalam pikiran Hawa dengan mengatakan bahwa Hawa mungkin hanya salah memahami perintah tersebut. Dan memakan buah tersebut sebenarnya bukan berdosa, tetapi justru akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah strategi iblis untuk membuat Hawa tidak taat kepada firman Allah. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah tahu Tuhan Yesus berkata begini, ya janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu perlu tahu bahwa iblis itu tahu. Saya ulangi, bahwa iblis itu tahu bahwa pertolongan Tuhan datang dari iman. Karena itu iblis membuat strategi supaya kita jangan percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Yaitu iblis menanamkan kekhawatiran di pikiran dan hati kita tentang keadaan yang sebenarnya yang sedang kita alami. Yaitu misalnya faktanya kita sedang terkena PHK dan kenyataannya susah sekali cari pekerjaan. Atau usaha kita sedang benar-benar bangkrut dan kita terlilit hutang. Ini adalah strategi iblis. Artinya, semakin kita memberikan telinga kita kepada iblis, seperti Hawa yang memberikan telinganya mendengar perkataan iblis, maka kita akan semakin meragukan pengajaran Tuhan Yesus dan kita benar-benar khawatir dengan hidup kita. Karena itu kalau kita sadar dan tahu bahwa ini adalah strategi iblis, maka kita harus melawan strategi iblis ini. Kita jangan mau dikalahkan oleh strategi iblis ini. Kita harus berkata di hati pikiran kita, tidak, saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Saya tidak mau khawatir dengan hidup saya. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan kamu khawatir dengan hidupmu. Meskipun kenyataannya kita sedang terkena PHK dan susah sekali cari pekerjaan. Meskipun kenyataannya usaha kita sedang benar-benar bangkrut. Tapi itulah iman. Dan ibu bapak sudah harus tahu bahwa pertolongan Tuhan datang dari iman. Itu orang lumpuh yang disebutkan di Injil Markus pasal 2. Yang digotong oleh 4 orang yang membawanya kepada Tuhan Yesus. Bahwa ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus langsung berkata kepada orang lumpuh tadi, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan selanjutnya kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosanya, tetapi juga lumpuhnya disembuhkan. Inilah yang tadi saya katakan bahwa pertolongan Tuhan itu datang dari iman. Karena Tuhan Yesus betul-betul menolong itu si lumpuh. Tuhan Yesus benar-benar menyembuhkan itu si lumpuh karena Tuhan Yesus melihat
iman mereka. Kita percaya Tuhan punya 1001 macam cara dalam menolong kita. Kita percaya Tuhan punya 1001 macam cara dalam memelihara hidup kita. Itulah iman. Karena itu kita tidak khawatir dengan hidup kita. Kita percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Jangan kamu khawatir dengan hidupmu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar dan tahu bahwa adalah strategi iblis untuk menumbuhkan di hati pikiran kita kekhawatiran-kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, dan keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk hidup mewah, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Mari kita lawan strategi iblis ini. Kita jangan mau dikalahkan oleh strategi iblis ini. Kita tidak beri tempat di hati kita kekhawatiran-kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, dan keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk hidup mewah, dan berbagai keinginan lainnya di hati kita. Kita jaga hati kita, ibarat ladang yang kita rawat agar tidak ditumbuhi semak duri. Kita jaga hati kita agar hati kita ibarat tanah yang baik, yaitu tanah yang tidak ditumbuhi semak duri. Sehingga setiap benih yang ditaburkan, yaitu setiap firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca dari Alkitab, akan benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan itu akan benar-benar berdampak merubah hidup kita. Bagaimana firman Tuhan itu akan benar-benar berdampak merubah hidup kita? Yaitu sebagaimana Tuhan Yesus katakan, yaitu apabila benih itu ditabur di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Kemudian disebutkan di ayat 20 bahwa benih yang ditaburkan di tanah yang baik, itulah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kalau di Alkitab bahasa Inggris disebutkan begini. Ya. The seeds that fell on good ground are the people who hear and welcome the message. Artinya, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman tersebut. Itu kata welcome atau menyambut. Menyambut yang dimaksud adalah menyambut dalam arti mengerti lalu melakukan firman. Jadi benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar dan menyambut firman, artinya mendengar, mengerti, lalu melakukan firman. Nah, kalau setiap kali kita mendengar atau membaca firman Tuhan, kita mengerti lalu melakukan, ya pastilah hidup kita akan semakin diubahkan. Saya kasih contoh misalnya, kita baca di 1 Petrus 3:9. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Ketika kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita adalah ibarat tanah yang baik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik, benih itu akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Artinya firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar itu kita mengerti lalu kita lakukan. Maka setelah kita membaca atau mendengar firman tersebut, kita mengerti lalu kita lakukan, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak akan membalas makian dengan makian. Coba kita baca lagi Efesus 6 ayat 2, ini contoh lagi. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia
dan panjang umurmu di bumi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik, benih itu akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Artinya firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar itu kita mengerti, lalu kita lakukan. Maka setelah kita membaca atau mendengar firman Tuhan tersebut, kita mengerti, lalu kita lakukan. Maka kita akan selalu menghormati ayah dan ibu kita. Kita tidak akan pernah kurang ajar kepada ayah dan ibu kita. Ya, contoh lagi misalnya kita baca Mazmur 105 ayat 15. Coba diklik. Ya, kita baca ya ibu bapak saudara. 1, 2, 3. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik, benih itu akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Artinya firman Tuhan yang kita baca atau yang kita dengar itu kita mengerti, lalu kita lakukan. Maka setelah kita membaca atau mendengar firman tersebut, kita mengerti dan kita lakukan. Maka kita akan selalu menghormati hamba Tuhan. Kita tidak akan kurang ajar sama hamba Tuhan. Kita tidak akan menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Sekalipun hamba Tuhan tersebut ada kelemahan-kelemahannya, kita tidak akan war-warin kemana-mana kelemahannya. Tetapi kalau kenyataannya kita kurang ajar sama hamba Tuhan, atau kita ngomongin kelemahan-kelemahan hamba Tuhan, kita war-warin kemana-mana itu kelemahan hamba Tuhan, berarti hati kita ibarat tanah yang berbatu-batu, atau tanah pinggir jalan, atau tanah yang ditumbuhi semak duri. Karena firman yang kita baca atau yang kita dengar tidak kita mengerti, ataupun kita mengerti tetapi tidak kita lakukan. Satu contoh lagi, kita baca firman Tuhan di Amsal 13 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohan. Ibu bapak saudara semua, kita tahu ada begitu banyak orang yang dalam permasalahan hidupnya tidak kuat memikulnya, sehingga tertekan jiwanya. Bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi atau kemudian mengambil jalan-jalan pintas yang justru semakin menghancurkan hidupnya. Seperti misalnya mengkonsumsi narkoba, melampiaskan kepedihan hidupnya ke kehidupan malam, atau bunuh diri, atau melakukan tindakan-tindakan nekat yang tidak berakal sehat. Sebagaimana yang pernah saya baca di berita di Kompas tahun lalu tentang seorang ibu di Jerman yang dijatuhi hukuman seumur hidup karena membunuh 5 dari 6 orang anaknya yang masih kecil-kecil dengan cara membiusnya dan kemudian menenggelamkan dan membekapnya di bak kamar mandi. Kemudian si ibu ini mencoba bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya di depan kereta api yang sedang melaju di stasiun Düsseldorf di Jerman. Tetapi berhasil diselamatkan. Coba diklik gambarnya, ya itu ya. Si ibu ini berbuat nekat sedemikian karena masalah dalam rumah tangganya, yaitu perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Peristiwa ini Bapak Ibu Saudara mirip dengan peristiwa yang diberitakan di bulan September tahun lalu tentang seorang ayah di Jagakarsa, Jakarta Selatan yang membunuh 4 orang anak kandungnya secara bergantian. Dimulai dari si anak yang paling kecil umur 1 tahun, kemudian anak yang ketiga umur 3 tahun,
kemudian anak yang kedua umur 4 tahun, dan yang terakhir anak pertama umur 6 tahun. Dan yang sebelumnya juga melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Dan si ayah tersebut sekarang sudah dijatuhi hukuman mati. Inilah yang saya maksudkan, bahwa ada orang-orang yang dalam mengalami permasalahan hidupnya melakukan tindakan-tindakan nekat yang tidak berakal sehat. Tuhan Yesus berkata bahwa benih yang ditabur di tanah yang baik, benih itu akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Ya, the people who hear and welcome the message. Orang yang mendengar dan menyambut firman, yaitu yang mendengar firman, mengerti lalu melakukan. Maka setelah membaca atau mendengar firman tersebut, bahwa orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak, maka kita tidak akan bertindak atau melakukan tindakan-tindakan nekat yang tidak berakal sehat. Jadi firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar itu akan berdampak mengubah hidup kita tergantung kepada jenis hati kita. Seperti benih yang ditabur tergantung kepada jenis tanahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu kita harus jaga betul hati kita. Agar hati kita itu jangan sampai seperti tanah yang ditumbuhi semak duri. Hati kita harus kita jaga betul, ibarat ladang yang kita rawat, jangan sampai ditumbuhi semak duri. Hati kita harus seperti tanah yang baik, yaitu tanah yang tidak ditumbuhi semak duri. Supaya setiap firman yang kita baca dari Alkitab atau yang kita dengar dari khotbah-khotbah akan benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Yaitu firman-firman Tuhan itu akan benar-benar berdampak merubah hidup kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang semakin berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup yang berlandaskan kepada pengajaran-pengajaran Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang dalam hidupnya hanyalah mengejar berkat-berkat Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi dalam mencari Tuhan yang dikejar apa? Roti. Padahal berkat Tuhan itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu kita kejar. Dan memang juga tidak bisa dikejar. Berdasarkan firman Tuhan di kitab Ulangan pasal 28, berkat Tuhan itu akan datang. Saya ulangi, berkat Tuhan tidak perlu dikejar. Dan berkat Tuhan memang tidak bisa dikejar. Firman Tuhan menyatakan berkat Tuhan itu akan datang dalam hidup kita sepanjang hidup kita sebagai anak-anak Tuhan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan firman Tuhan di kitab Ulangan tersebut pasal 28. Di situ disebutkan begini, segala berkat ini akan datang kepadamu. Saya ulangi, segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi jangan dikejar berkat itu. Berkat akan datang jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan kata lain, bahwa segala berkat Tuhan itu akan datang dalam hidup kita sepanjang kita sebagai anak-anak Tuhan hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan di Mazmur 37 menyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Artinya Tuhan memberkati orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan yang namanya berkat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan di kitab Ulangan pasal 28 tersebut, adalah mencakup diberkati anak-anak kita. Diberkati kehidupan sehari-hari kita. Diberkati segala jerih lelah kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Diberkati segala usaha kita. Dan Tuhan melindungi kita dari segala yang jahat. Karena itu, ibu bapak saudara, sekali lagi jangan mengejar berkat. Karena berkat memang juga tidak bisa dikejar. Tetapi yang harus kita kejar, artinya yang harus kita upayakan adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan menjauhi atau melakukan hal-hal yang, atau tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, coba kita baca. Ya, coba diklik. Ya, sahabat saya, tetapi engkau adalah orang milik Allah. Dengan kata lain, engkau adalah anak-anak Allah. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu. Menjauhi semuanya itu artinya menjauhi semua yang berdosa. Menjauhi semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah. Ini yang kita kejar. Ya, berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah. Artinya berusahalah menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Di Alkitab bahasa Inggris itu manis sekali. Timothy, you belong to God. So keep away from all these evil things. Try your best to please God and to be like Him. Artinya, Timotius, kamu ini milik Tuhan. Maka jauhkanlah kamu dari segala yang jahat itu. Jauhkanlah dari segala yang berdosa. Jauhkanlah dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berusahalah sebaik mungkin untuk kamu menyenangkan hati Tuhan. Nah. Ya, ngerti ya ibu bapak saudara? Berusahalah agar hidup kita menyenangkan Tuhan. Berusahalah agar hidup kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kalau kita menjadi anak Tuhan yang hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita itu menyenangkan Tuhan, kita pasti diberkati. Jangan ragu itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.